Apakah kamu ingat di dalam peta 3 dimensi atau simbol peta pada legenda peta terlihat bentuk permukaan bumi? Lalu kenapa ya bisa terbentuk gunung, lembah, bahkan lautan? Di video kali ini kita bahas yuk tentang bentang alam di daerahku. Catat bagian terpenting dari materi ini ya. Saat kamu melihat gunung, bukit, danau, pantai, laut, dan kenampakan alam lainnya yang ada di permukaan bumi, ini dikenal sebagai bentang alam. Setiap wilayah memiliki bentang alam yang berbeda. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bentang alam ialah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, seperti gunung, sawah, lembah, sungai, yang merupakan satu kesatuan. Jadi, bentang alam merupakan hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi seperti gunung, bukit, lembah, dan lainnya. Bentang alam juga tercipta secara alami dan buatan selama jutaan tahun loh. Nah, kita bahas yuk terbentuknya bentang alam alami. Secara alami, bentang alam terbentuk melalui beberapa proses geologi, seperti arus laut, lalu ada erosi, yaitu pengikisan permukaan bumi oleh air, angin, atau es. Lalu, bentang alam juga terbentuk karena pelapukan, yaitu penguraian batuan dan mineral di atau dekat permukaan bumi. Lalu ada juga vulkanisme atau erupsi vulkanik, yaitu letusan batuan cair, abu, dan gas dari dalam bumi. Bentang alam juga terbentuk karena lempeng tektonik yang bergerak dan menyebabkan aktivitas geologis seperti gempa bumi dan pembentukan gunung. Lempeng tektonik bergerak sangat lambat, biasanya 1 cm tiap tahunnya. Oh iya, ada 3 jenis pergerakan lempeng tektonik, yaitu pertama divergen, yaitu pertemuan 2 lempeng yang saling bergerak menjauh akibat perpecahan di litosfer. Kedua ada transform, yaitu bertemunya 2 lempeng yang menyebabkan gesekan menyamping di sepanjang patahan. Terakhir ada konvergen, yaitu pertemuan 2 lempeng yang saling berdekatan. Salah satu lempengnya menghujam hingga masuk ke bawah lapisan lempeng lainnya. Salah satu contoh bentang alam yang terbentuk dari proses tektonika lempeng adalah pegunungan Himalaya. Pegunungan ini muncul akibat lempeng Eurasia dan India bertemu. Selanjutnya, bentang alam alami terbentuk karena denudasi, yang berhubungan dengan pengikisan benda padat yang telah larut. Terakhir, pembentukan bentang alam juga terjadi karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lainnya. Di permukaan bumi, terdapat 3 jenis bentang alam utama, yaitu dataran tinggi seperti gunung, dataran rendah seperti pantai, dan wilayah perairan seperti laut. Selanjutnya kita bahas yuk contoh bentang alam alami di permukaan bumi. Yang pertama ada gunung. Gunung adalah bentuk lahan yang menjulang tinggi di atas lembah dan daratan dengan lereng curam serta puncak. Beberapa ahli geologi menyebutkan ambang batas ketinggian gunung ialah 300 meter atau sekitar 1000 kaki. Gunung biasanya lebih tinggi dan curam dari bukit yang juga merupakan bentang alam dataran tinggi. Ada 5 jenis gunung yang terdapat pada kenampakan alam bumi kita loh, yaitu jenis gunung yang pertama ada gunung lipatan, seperti gunung Himalaya di Asia. Lalu ada gunung Kuba, seperti pegunungan Adirondack di New York, Amerika Serikat. Lalu ada gunung blok patahan, seperti pegunungan Harz di Jerman. Lalu ada pegunungan dataran tinggi, pegunungan erosi, seperti gunung Meja di Afrika Selatan. Jenis gunung yang terakhir ada gunung vulkanik yang terbentuk dari akumulasi lava, abu, dan batuan vulkanik di lubang-lubang vulkanik seperti gunung Fuji di Jepang. Kamu udah pernah kesini belum? Selain gunung ada pula bukit. Bukit lebih tinggi dari sekitarnya, namun tidak setinggi gunung. Ketinggian bukit relatif antara 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Bukit memiliki puncak yang jelas dan sering menjadi objek wisata. Lalu, apa ya bedanya gunung dan bukit? Perbedaan bukit dan gunung terletak pada ketinggian, bentuk puncak, dan kemiringan lereng. Namun pada dasarnya, sebuah bukit menjadi gunung ketika seseorang menyebutnya demikian. Lanjut, ada pegunungan.
Rangkaian beberapa gunung dengan ketinggian antara 800 sampai 1000 meter di atas permukaan laut yang membentang luas dan terbentuk dari lipatan atau patahan lempeng bumi biasanya disebut pegunungan, seperti pegunungan Bukit Barisan di Sumatera. Bentang alam selanjutnya ada dataran. Dataran adalah lahan datar yang membentang dan tempat terbaik untuk bercocok tanam, sebagai pemukiman manusia, serta berternak hewan. Dataran berada kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran terbagi menjadi dua jenis, yaitu dataran tinggi yang disebut plato, berada sekitar 500 sampai 1500 mdpl, dan dataran rendah yang berada sekitar 0 sampai 200 mdpl, biasanya terletak dekat pantai atau lembah sungai. Ini dia sungai. Sungai adalah aliran air tawar yang mengalir dari hulu ke hilir menuju laut, samudera, atau sungai lainnya. Sungai dapat mengikis material di sepanjang alirannya dan mengendapkannya di bagian hilir. Air sungai dimanfaatkan sebagai sumber irigasi, transportasi, dan wisata alam. Salah satu sungai yang terkenal di Indonesia ialah Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah. Ayo, mana nih orang Solo? Selanjutnya ada air terjun. Air terjun atau disebut juga kaskade adalah aliran sungai atau badan air yang jatuh curam dari tebing yang terbentuk karena proses erosi. Salah satu air terjun yang terkenal di dunia yaitu air terjun Niagara. Bentang alam selanjutnya ada danau. Danau ialah cekungan besar yang digenangi air dan dikelilingi daratan. Air danau bisa berasal dari air hujan, sungai, mata air, maupun air tanah. Danau terbentuk akibat aktivitas tektonik atau vulkanik. Lanjut ada muara. Muara adalah tempat bertemunya air tawar dari sungai dan air asin dari laut, sehingga tercipta air payau. Lalu ada selat. Selat diartikan sebagai perairan sempit yang berada di antara dua pulau yang terbentuk akibat erosi, lempeng tektonik, atau perubahan muka bumi. Misalnya Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Bali. Hayo, siapa yang suka main ke rawa-rawa? Rawa adalah lahan basah yang tergenang air secara permanen atau musiman, yang ditandai tanah cekung berlumpur serta banyak tanaman air seperti bakau atau eceng gondok. Rawa dapat mencegah banjir loh. Selanjutnya ada laguna. Laguna adalah perairan dangkal, asin atau payau yang tenang dengan penghalang alami seperti pulau penghalang, terumbu karang, gundukan pasir. Nah, laguna sering disebut muara, selat, teluk, bahkan danau. Ini dia pulau. Bentuk lahan yang dikelilingi air disebut pulau. Pulau berukuran lebih kecil dari benua yang dapat terbentuk di samudera, laut, atau danau melalui aktivitas vulkanik dan pergerakan lempeng tektonik. Oh iya, Pulau Penghalang adalah contoh pulau yang terbentuk oleh pengendapan pasir. Dari pulau kita ke pantai yuk. Pantai atau pesisir adalah wilayah pertemuan serta menjadi batas antara daratan dan lautan yang terbentuk dari proses erosi, pengangkutan, dan pengendapan materi seperti pasir, lumpur, dan kerikil. Bentang alam yang indah selanjutnya ada laut. Laut adalah kumpulan air asin yang berada dalam area cekungan yang sangat besar, namun lebih kecil dari samudera. Perairan Indonesia terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Di laut ada pulau gunung berapi. Pulau gunung berapi atau pulau vulkanik terbentuk dari aktivitas vulkanik, di mana gunung berapi bawah laut meletus dan puncaknya muncul di atas permukaan laut hingga membentuk pulau. Lanjut ada patahan Samudra Tengah atau Mid-Ocean Ridge, adalah pegunungan bawah laut terpanjang di dunia yang panjangnya mencapai 65.000 km atau sekitar 40.000 mil. Terbentuk oleh lempeng tektonik yang bergerak. Wow, hebat ya. Bentang alam selanjutnya ada gunung bawah laut. Gunung bawah laut menjulang tinggi dari dasar laut yang berbentuk kerucut vulkanik dari aktivitas magma di bawah laut, seperti rangkaian Hawaiian Ridge Emperor Seamount dan New England Seamounts.
Nah, gunung bawah laut atau gunung vulkanik bawah laut yang memiliki puncak datar lebih dari 660 kaki di bawah permukaan laut disebut sebagai guyot. Puncak guyot berbentuk datar karena erosi gelombang laut. Lalu ada palung laut. Palung laut sering disebut jurang laut, yang merupakan bagian terdalam dari lautan yang terbentuk akibat tabrakan dua lempeng tektonik. Palung Mariana adalah tempat terdalam di samudera dengan kedalaman 36.200 kaki. Wow, hebat ya. Selanjutnya ada lembah. Lembah berbentuk cekungan memanjang berada di antara pegunungan atau perbukitan. Di dasar lembah terdapat sungai atau aliran air. Lembah terbentuk karena pengikisan aliran sungai atau gletser. Nah, bentuk lembah dapat menyerupai huruf U jika terbentuk oleh gletser atau salju yang meleleh, dan huruf V jika terbentuk karena aliran sungai. Lanjut, ada teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan dan dikelilingi daratan serta membentuk lekukan di garis pantai. Teluk terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik ataupun erosi. Teluk Benggala adalah teluk terbesar di dunia yang terbentuk dari lempeng tektonik loh. Nah, berbeda dengan teluk, tanjung adalah daratan yang menjorok ke laut, samudera atau danau yang terbentuk karena erosi. Ukuran tanjung biasanya sempit dan curam. Mirip dengan tanjung, semenanjung atau jazirah membentang di wilayah yang luas dan hampir tidak terhubung ke daratan. Seringkali berfungsi sebagai wilayah geografis atau bahkan negara loh. Bentang alam alami yang terakhir ada gurun. Padang luas yang tandus disebut gurun. Curah hujan di gurun kurang dari 250 mm per tahun loh. Oh iya, gurun terdiri dari beberapa jenis, seperti gurun Sahara, yaitu gurun panas, dan gurun dingin seperti Gobi. Nah, sekarang kita bahas yuk terbentuknya bentang alam buatan. Bentang alam buatan terbentuk dari proses penciptaan dan pengolahan lingkungan oleh manusia dengan menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada banyak jenis penampakan alam buatan loh, seperti sawah, perkebunan, perumahan, waduk, pelabuhan, dan objek wisata. Studi tentang bentuk lahan sangat penting untuk memahami bahaya alam. Misalnya daerah di dekat batas lempeng tektonik mungkin rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi. Lalu, aktivitas manusia seperti pengundulan hutan dan penambangan dapat mengubah bentuk lahan secara signifikan yang berdampak pada ekosistem dan menyebabkan masalah seperti peningkatan erosi atau tanah longsor. Nah, itu dia bentang alam di daerahku. Terima kasih ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!